Yang paling pantas diutarakan selain sholawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi keberkahan dan kelancaran acara kita pada malam hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Agus Riyadi Bakri SIP. Dengan hormat disilakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل
في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, tibalah saatnya kita di acara inti, yakni Hikmah Isra Miraj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Hayadi SAG MA kepada Al-Ustaz Al-An Falyatafaddal Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir, Bapak Camat, Bapak Lurah, Ibu-ibu Majelis Taklim, hadirin hadirat Majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Babin Kantipmas, Babinsa, serta hadirin hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihada. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin Majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur mapujillahu di sisi arajanna pung Allah taala nasabari tepat si mata-mata hadiriki dari onro mak barakae untuk sapai pamasina pung Allah taala. Nakia Bapak Ibu hadirin apa dalle nawiriki pung Allah taala nasangi andre guruta Syekh Mutawalli Asyahrawi nakia dalle kami masuli ia dari turia sange pamasi ia rega ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama angkar ya sangi dalle nasabari doi. Uang itu Bapak Ibu hadirin adalah rezeki yang paling rendah. Kami namariawa ya doi. Tapi itu nanya doi masih salah itu itu nanya doi pakai pilih-pilih ki yang lupa lino yang lupa akhirat yang lupa mana gagai gara-gara iya bawa gisapa sidi. Tetapi ternyata uang itu adalah rezeki yang paling rendah. Magini yang gak benar mariawa nasaba angka mana doi na tuwe
Nakia masapat duit mana mau tu we. Persoalan siaga, wallahu alam bisawab, yang jelas angka duitnya. Tetapi dia gaga duit kami nama tempo, deta deto gaga duit kami nama mapa katuna alih. Duit kami nama tempo, ia nari itu duit 110. Nakia duit kami nama mapa katuna alih, ia nari itu duit 20 rupiah. Rendah hati ini uang 2000. Sombong itu uang 100 Bapak Ibu. Magi nama tempuh di 100 mapakatuna ali duda sebuah ada kisahnya. Satu riwayat ia rodo 2 sebuah si badi 100 sebuah si runtu yakko perapatangi melo gacoang. Mak jadi doi 100 sebuah lori 2 sebuah di sebuah majalah dari ko warnamu itu kena sedih 100 sebuah warnanya pink mengkilat, mentering, tempatnya Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Ciulama, Ciubaru, Sejahtera, Mall ber-AC. Agak nasa di 10 rupiah, di 100 aja matempuh. Tuh nggak son romo ber-AC. Tapi iko na tudui kami nama kutu tama berejama ko masigi. Itu ko nasa di 10 ini. Mangaribi yang kaki, lorong kaki, Isa subuh asara angka mana ki berjamaah kalamata ini di 10 rupiah mak juma alhamdulillah bonya kita mamuki so pergi jaga tama matuki tapi gede 100 sebu makutu ko itu berjamaah juma di ko gaga 5 waktu di ko gaga malapot itu napangka tapi coba nih gede Doita telun rupa, doi 2 sebu, doi 50, doi 100 sebu. Lalu celengangnya siapa tama. Nah itu loh, kok pengalaman itu. 2 sebu dirampe. Makin nanti nih 50, makin nanti 100, yaku 50 sas madumba dia roku. Makin nanti 100, baik apa kita aku deh. 2 sebu, alhamdulillah. Nah, pemaloga-loga nyawaku. Ternyata begitulah pandangan kita dengan akhirat. Dia sebut tama. Na pamiloki surga ko Allah Ta'ala. Puang. Aringnya surga musibah keluarga aku makai pong Allah Ta'ala. Lacok ka. Dua sebum itu na palima ku si bawa sope topa. Uang adalah rezeki yang paling rendah Bapak Ibu hadirin. Yang kedua, angka dalle kami mariase namanya rezeki kesehatan di sini singeng. Makanya selalu kita minta kepada Allah itu 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Illo ko Allah Taala di sini singeng. Ini rezeki yang paling tinggi hadirin. Mariase ya sange kesehatan. Namoje mega doi mo ya pade madising. Mega lokega. Banyak uang tapi rumah sakit on roang. Jadi Bapak Ibu hadirin, minta kepada Allah yang namanya kesehatan. Nah sampai aku di sini tuh gue ipaki mas sapa. Tapi kalau malah sakit. Iya na tu sahabat narampi pong Allah Taala ilalanna surah Al-Ma'arij. Ana sa pong Allah Taala, innal insana khuliqa halu'a. Majepu ya turupa kale pancagi nasabari sifatnya berkeluh kesah. Ayat sekeluh kesah. Keluh kesah itu dalam bahasa Bugis disingkat dengan NNC. Noko cik. Pole bosi manoko, pole pelai manoko tuh. Yang kedua, wa idza massahu syarru jasua. Ayat sajasua suka mengeluh. Ya sange mengeluh basogi nama dareke. Uraman rema dareke maliwa sama dareke yang katawa nama dareke diga katawa nama dareke sirun tu nama dareke lu kulana yolo pilih nama dareke maka yang kau ini gero ela dareke tu rema dareke. Yang ketiga wa idza massahul khairul manu'a. Apa tuh saya sange manu'a? Ya sange manu'a Bapak Ibu ya kopakan nai mamakko ya kolikan nai manoko-noko manu ayaro ya komadi sini nalupe po Allah Taala season namala sana pemilu doang. Berapa banyak orang-orang yang sehat badannya tapi rohaninya tidak.
Berapa banyak orang-orang yang sehat bisa jalan subuh 1 kilometer, 2 kilometer, bahkan kelilingi lapangan di depannya itu masih jami, bahkan kelilingi lapangan 6 kali putaran, jam 2 siang bisa, lari-lari bisa. Tapi ternyata jarak dari rumahnya dengan lapangan 2 kilometer dia bisa jalan ke sana, tapi rumahnya dekat masjid di Nulek Yokai. Berarti sehat wal tidak sehat, tapi tidak wal afiat. Yang kita minta dua, sehat wal adisingkan apa kalau makasih Allah di sisi arajan napung Allah Ta'ala. Waktu nama dising lalu pe pung Allah Ta'ala sisan nama lasa na pe matasmi insyaallah 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 maka nanti boleh akhir boleh insyaallah. Berapa banyak kasus seperti ini. Ingat Allah setelah sakit, kalau sehat lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalil kami nama baraka. Jadi dalil kami nama Maria Wadoi, dalil kami nama Maria se adisi disingang, dalil kami nama baraka. Agayaro wijah waladun saleh au yud'u lah. Riangkana anak saleh isalai torimilo doaki. Inilah harta meskipun orang tuanya meninggal dunia tidak putus doanya anak-anaknya kepada kedua orang tuanya. Sampai mau tunap makan kita membana salada nigi punna anak makun rai telu isa suruga indo ambuna. Dua apa mana Agustus? Namo dua. Mai ko sidi makun rai namo cidi. Mabilo kurani mana telu? Ya Quran anak tatelu ya nabuti telu tu ni malitu tamak kunrai. Ya saya malitu anak matu. Kenapa waladan salihah? Nabi lagi jelaskan, iya na tu sahabat ya kupuro kuboti pamegay anakmu. Tapi maka apa mereka kabain dua anak cukup? Cocok ni iya ro. Ini misalnya tasire betuan dua anak cukup, dua anak cukup untuk merawat adiknya yang 10. Makin banyak anak inilah yang selalu doanya kita ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Banyak orang yang hanya bisa mengucapkan hari ibu, tapi tidak pernah mendoakan ibunya. Ya kok hari ibu, ayah aja, nah posting. Tapi berapa kali anak bisa mendoakan orang tuanya? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka miliki anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang keempat, dalil kaminang masuli. Nah, Mariawa, Mariase, Baraka, kaminan masuli. Agayro ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamasina po Allah Ta'ala. Makanya ya kumelo ko lulungi pamasina po Allah Ta'ala, maka jadilah orang-orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah. Ya sangi ikhlas nasandan geruta Syekh Nawawi Al-Bantani telu tingkatan na ikhlas. Cedi angkar ya sangi ikhlas dunia. 2 angkar itelai ikhlas akhirat. 3 angkar ya sangi ikhlas karena Allah. Ikhlas dunia ia naritu ikhlas dia beribadah semata-mata karena pahala yang banyak. Contoh bulan Rajab mega tuma puasa dengan niat puasa Rajab. Tidak ada puasa Rajab. Tidak ada amalannya didapat dalam hadis Nabi yang sahih. Kalau hadis palsu ada. Puasa 1 hari pada saat masuk bulan Rajab, boleh kamu puasa. Tapi kalau puasa Senin Kamis di bulan Rajab, memang puasa sunnah. Sunnah Nabi. Puasa 3 hari bulan Rajab, Yaumul Bid. Namanya 13, 14, dan 15. Itu Hijriah, itu Rajab. Silahkan. Tapi puasa khusus di bulan Rajab, dijaga. Dalilnya daif, ada mengatakan palsu. Kenapa Rajab mulia? Bukan puasa. Rajab mulia karena ada peristiwa besar namanya Isra dan Mi'raj. Ini kita ini banyak. Oh, mau puasa lada. Mau di mana? Mau puasa Rajab kabus. Sisa ramalan dia nak puasa. Ayasan. Coba bayangkan Bapak Ibu hadirin. Ya. Jadi dia beribadah. Nasabah, maka siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka
maka dosanya diampuni selama 1 tahun. Weh, nyawa penyawamu. Diteliti hadisnya, tidak ada ulama mengatakan itu sahih, tidak ada mengatakan itu hasan, tapi hadisnya adalah melemah. Ada yang mengatakan palsu. Kenapa? Lebih banyak pahalanya, kurang ibadahnya. Jadi ciri-cirinya itu palsu begitu. Oh, muluk-muluk pahala, Bapak Ibu hadirin. Baru ibadahnya kurang. Itu banyak mengatakan itu palsu. Ya kalau mau puasa silahkan, puasa Rajab, silahkan puasanya Senin Kamis, sunnah Nabi. Silahkan puasa Yaumul Bid 3 hari dalam setiap bulan Hijriah, 13, 14 dan 15. Tapi khusus tidak ada, Bapak Ibu hadirin. Kemudian ada ikhlas yang kedua. Ikhlas saja ya roh. Ikhlas namanya ikhlas akhirat. Ayah sang ikhlas akhirat, iya pada melo beribadah, itanai magi masa baca tahajud, melo kata masuruga, mito pa aku neraka ng Allah Ta'ala. Berarti ikhlas seperti ini ibadahnya, ikhlas namanya ikhlas akhirat. Ikhlas apa yang paling tinggi? Ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlas karena Allah. Kenapa beribadah? Semata-mata mencari ridhonya Allah. Nah sama mega tuh mas sempajan namiga tahajud, namiga baca Quran, namiga zikir, namiga alhamdulillah. Baik na pandangin ting badan na rupa tahu. Berapa banyak orang-orang menganggap dirinya soleh, sombong kepada manusia karena ibadahnya lebih hebat daripada orang lain. Maka yang kita cari, kita sujud ridhonya Allah, kita zikir ridhonya Allah, berjalan dari rumah ke masjid ridhonya Allah, sapai pamasina kung Allah Ta'ala. Hadirin majelis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan ya Bapak salam ala di sisi arjana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya pura napataraka po Allah Ta'ala kung libu nalino irampi sa nasabari salawat na. Jadi itu salawat Nabi ta po Allah Ta'ala parintangi. Dan ya Nabi ta. Apa perintah Allah dengan salawat? Beda perintah Allah dengan salawat dengan sholat. Ya kumakari po Allah Ta'ala aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Maka yang sholat adalah manusia bukan Allah. Wa atuz zakah. Wajib zakatmu. Maka yang zakat adalah manusia bukan Allah. Wa tuhijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Laksanakan haji umrah. Maka yang haji umrah adalah manusia bukan Allah. Tidak pernah kita berdoa kepada Allah menyebut dengan wahai haji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita hanya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah perintahkan haji tapi Allah tidak haji. Kita lah yang disuruh haji. Wa tasawmu Ramadan, puasa Ramadan, kita yang puasa bukan Allah. Padahal Allah perintahkan. Tapi sik di perintah na po Allah Ta'ala, alina perintangi, alina to jangan. Tiga yaro, salawat lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Majapu po Allah Ta'ala wa malaikatahu nandiya malaikatna yusalluna ala nabi. Ang kay masalaw ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga salawat na po Allah Ta'ala, tiga salawat na malaikae. Salawatnya Allah, pamasina po Allah Ta'ala lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat na malaikae, pak doangan na malaika lori po Allah Ta'ala. Salawat na rupa tawe, telu. Salawat ponco, Allahumma sholli ala Muhammad, yari ka Muhammad. Salawat panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yari ka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai kepada fil alamina innaka hamidul majid. Salawat patengang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langkan namiro. Salawat yang paling pendek menyebut namanya Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itapku lagi sana Nabi Muhammad masalawat nih. Makanya ibu-ibu ya po balik kebetulan nga sana kita Muhammad, insyaallah wani-wani ku masalawat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang Bapak Ibu hadirin, peristiwa yang paling besar dan dimulai dengan ayatnya dengan kalimat Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya tidak menerangkan secara keseluruhan Isra Mi'raj, tapi kita ambil simbol-simbolnya saja. Simbol pertama Isra dan Mi'raj. Riwayatun Nabi ta melalui palalang Bapak Ibu hadirin, Nabi itu dalam riwayat dalam bukunya Muhammad Haikal, sejarah hidup Nabi.
Ada mengatakan 5 kali dibedah dadanya, ada yang mengatakan 3 kali. Tapi yang paling populer, Nabi itu dibedah dadanya hanya sampai 3 kali. Ini yang paling banyak mengatakan. Pertama, masa anak-anak dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, masa remaja. Yang ketiga, dibedah dadanya Nabi wattunna melo ipab miraja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj, Nabi mengalami namanya ujian. Jadi sehingga ujian untuk naik kelas. Coba kalian anak tak? Bila minta kelas 2 toh? Kelas C di minta kelas 2. Maka ujian dulu kok. Tidak langsung naik kelas. Harus ujian. Nabi diuji. Aga ujian ada minta pertama, Omega. Mati mana anak uranina. Jadi Nabi itu meninggal semua anak-anaknya laki-laki. Ya, Abdullah, Ibrahim, Kisan, 3 anak laki-lakinya Nabi meninggal dunia. Sehingga itu turun ayat. Nasabah Arae, orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi, nelele Nabi tak. Agar nasang abatar, ayat sang abatar, ambo cilaka, ambo petu. Maka dia Nabi tak ambo petu. Nasabah mati mana yang anak uranina Nabi tak. Maka dianggap putus dari generasi yang bisa melanjutkan perjuangan. Jadi makanya orang Arab itu tidak senang kalau anaknya perempuan, dia senang kalau anaknya laki-laki. Meninggal 3-tiganya diejek Nabi, maka turunlah ayat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sidong-tongenna nasepung Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan ia karobaki. Jadi sudah disinggung di sini mana namanya makaroba ya rega kurban. Makanya saya karoba apa aja nah. Tapi dia nanya mana apa aja nah karoba. Ya, ya saya karoba apa aja nah. Tapi tidak semua yang empat kakinya kurban. Ya kumano, tanya karoba ya ro pakan riang. Magi pada mega tua kiri mano kuasa lo perang haji raja. Nah pernah kiri mano tu? Iya pernah kiri mano nak kubur malap tu dengan dia mapak darah. Tidak mapak darah itu mesti. Ya saya mapak darah apa aja na? Apa aja dah mano kustas? 2 pak dambang. Manu pakan reang. Dia nata makaroba iro seratu manu begere dia makaroba sana itu mapak darah. Mak guru magere. Tapi ko bembe si di sapi si di karoba iro. Ni ke basampaja dia karoba mampu maka tertolak ibadah salatnya. Itu maka Nabi ta pala ilahi musallana ya ko angka tahu mampu dia karoba aja lalu suruh hadapi aku untuk ku basampajang. Bahkan ada riwayat mengatakan dilarang pergi berlebaran aja ngolah pa iko. Magai mampu ku itu dia karoba untuk ku bulamu. Bayangkan itu. Makanya wajibnya itu 1 kali. Selain daripada itu sunnah. Bapak Ibu hadirin. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang putus dari rahmat Allah itu abtar adalah mereka lah. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Kenapa Nabi anaknya meninggal 3 laki-laki? Karena Nabi alasannya adalah khatamun nabiyyin, penutup dari semua nabi. Makanya tradisi kenabian ya ko angka nabi anak naurane ya ko mati ambukna maka anaknya laki-laki yang akan menjadi nabi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup, tidak boleh ada nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 3 anaknya laki-laki dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya Bapak Ibu. Jadi tadi ambuk betul menutup pintu kenabian. Yang kedua, mati benina. Istri yang paling dicintai Nabi adalah Siti Khadijah. Pujilah doy, alhamdulillah sampai mati nih Khadijah dengan ramon pada sini. Makanya ia sengi istri yang baik dan suami yang baik. Telinga medejeng. Suami yang baik adalah suami yang selalu mendengarkan pendapat istrinya. Tapi istri yang paling baik adalah istri yang selalu menunggu pendapatan suaminya. Cocok nih Bu.
Makanya suami itu disingkat dengan suami. Aja suami. Semua uang adalah milik istri. Marion itu. Kenapa istri? Apa hebatnya perempuan, Bu? Agak lebih nama kundriye. Hebatnya perempuan. Perempuan itu sanggup menyembunyikan cintanya selama 40 tahun. Tapi tak sanggup menyembunyikan rasa cemburunya meskipun hanya sesaat. Tapi siapa yang paling hebat? Laki-laki. Apa hebatnya laki-laki? Laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang banyak cintanya. Tapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu menolak cinta lain untuk mempertahankan cintanya yang satu. Itu yang hebat. Makanya kau orang yang selingkuh tipis-tipis ataupun selingkuh tebal-tebal, dosanya 40 tahun dia ini terima sempajan nasi bapak dongan aja macam apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi cinta kepada istrinya, nampaklah Anda kasih. Makanya itu suami tidak boleh itu membiarkan istri 1 kali 24 jam di dapur. Ajak jalan keluar. Istri, ibu, namo pekko, malasa kipet di ulu, ya kumakai kita, ayo Bu kita ke mall. Madisi atau dek? Terus, ang kalinga roba. Madisi. Makanya itu harus ada waktu senggang. Ajak jalan keluar. Lihat dunia luar. Ibu, jangan di dapur. Ayo kita ke mall. Saya, ibu, kalau saya ke mall sama istri, biasa kalau saya pulang dari Malaysia, ayo kita ke mall, jalan-jalan, ngumpul libur. Masuk kalau ke mall nih, saya bawa ke airport, saya bawa ke Panakukang. Ya kalau kamu mall sikatan 5 kan romantis tidak. Upanu panala pelima sembarang ala. Apa maksudnya ini Bu? Refreshing itu perlu karena di situ adalah dalam dunia kesehatan. Medisinya itu. Hadirin. Kemudian meninggal istri Nabi, Nabi sedih. Meninggal paman Nabi, Nabi sedih. Sehingga waktu itu disebut dengan tahun duka cita, Yaumul Asmi. Maka makutanya sahabat Nabi suruh napung Allah Ta'ala, kapan datang pertolongan Allah? Mati ni amuri tak mati bini tak nak tertelu mati gitu sak barakmu kita. Asta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu, karena sesungguhnya orang yang sabar selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Kapan? Maka yang dimaksud pertolongan Allah adalah peristiwa besar namanya Isra dan Mi'raj. Maka disitulah 27 Rajab malamnya itu, maka Nabi hadirin digembirakan oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Diangkatlah Nabi, dalam riwayat kita sudah tahu bersama, Nabi itu diangkat oleh malaikat, dibaringkan di depan sumur Zamzam, dibedah dadanya yang terakhir, lalu Bapak Ibu hadirin dikeluarkan hatinya Nabi, dibersihkan dengan air Zamzam. Agan na ipacinga tina Nabi ta, ipacingi wilasanna ati. Peristiwa pertama Isra, ya komelo ko makanja hubunganmu asiku sumpur ibadamu rupa tahu, pakanja kijolo atimu pacingi jolo ati. Isra hubungan manusia dengan manusia, ya komelo ki makanja daripada rupa tahu, pacingi lasa ati. Aga sanna ati cide masiriati. Lah saat itu mawatang lamo kilo ko dokter ahli dito lu liburay. Sakit apa Ibu? Masiriati ka dok. Tidak ada obatnya itu kecuali siriati boleh diobati dalam agama, perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Minit dari anak kita alhamdulillah. Minit dari anak liburat alhamdulillah. Minit jabatan anak kita alhamdulillah. Buat istilah kita ajana. Alhamdulillah adalah obat masiriati. Perbanyak saja itu. Itulah kenapa dalam kalimat Al-Fatihah dimulai dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak pernah ini dirubah-rubah. Kenapa? Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perbanyak saja. Jadi obatnya masiriati, alhamdulillahi rabbil alamin. 2, lasati, la sama tempo, sombong.
Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Yang mana itu orang yang sombong? Maka dia lana Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Al-Fatihah. Telu ayat nalo yasik pun Allah Ta'ala punna. Telu lo yawah ini rupa tauwe. Coba lihat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allah yang punya ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Haknya manusia. Dia kaya punya dua kipu Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu haknya Allah, nasta'in haknya manusia. Ayo sana budu, ini usumpa puang. Ayo sana nasta'in, ini undra milau. Aku betuan na nigi Thomas sempajang, de nilo doang matempo. Tapi lebih patempo na ya kumilo doang bawa dia sempajang. Sombong orang yang sholat tidak berdoa, lebih sombong berdoa baru tidak sholat. Belajarlah dari sejarah kenabian. Berapa banyak umat-umat di nabi-nabi itu yang dimusnahkan oleh Allah karena kesombongannya. Ibu bapak tahu peristiwa yang di Aceh, Sibolga? Kenapa? Sombong. Membunuh mahasiswa di masjid. Kan peristiwanya itu tuh. Mahasiswa usia 20 tahun dibunuh di masjid. Orang hanya pergi berimbari. 4 hari sesudahnya selesai banjir nih. Bolana pun Allah Ta'ala. Siapa yang tersakiti? Orang tuanya, ibunya. Orang terzalimi diterima doanya oleh Allah. Puang, api tanya ko samu maka na Allah Ta'ala, aju, tanah, air, noko, selesai. Tiga yang datang, lumpur kayu. Coba bayangkan Bapak, kita yang mengundang bencana. Soharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di laut dan di darat akibat ulahmu sendiri. Ulah tangan manusia. Makanya tahun baru nanti ini ibu, pak, perbanyak saja zikir, sholat tasbih, sholat sunnah. Jangan perbanyak kembang api. Perbanyak zikir sebagai bentuk kepedulian dengan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Hampir tiap tahun akhir-akhir Desember begitu. Perbanyak zikir saja. Alhamdulillah kampung halaman kita aman, Bapak Ibu. Kenapa? Masih banyak kebaikan yang dilakukan. Tapi kapan maksiat lebih banyak daripada kebaikan? Tunggu datangnya musibah. Hadirin, ya, ini pelajaran kepada kita semua, Bapak Ibu. Hadirin belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa lagi? Penyakit sombong. Apa obatnya sombong? Lasana matemboi Pak Burana sempajang. Orang yang sujud kepada Allah hilang kesombongannya. Orang yang takbir kepada Allah hilang kesombongannya. Coba pejabat masuk di masjid sama semua jamaah Allahu Akbar. Pejabat masuk di masjid ketika takbir Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar. Jabatanku ada pensiunnya, kita tidak pernah pensiun. Orang kaya masuk di masjid Allahu Akbar. Ya Allah, kekayaanku berapa? Engkau yang maha kaya ya Allah. Hilang status sosial ketika kita masih di masjid. Semua adalah hamba Allah. Makanya nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika kita kaki masih bisa berjalan ke masjid dan kita masih bisa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang besar, syukuri baik-baik itu. Banyak orang mau ke masjid tapi tidak bisa kakinya. Banyak orang yang mau sujud tapi tidak bisa lagi sujud kepada Allah. Syukuri. Menu apa kerja Ustaz kumas sempajang? Biasa kumas sempajang pikiran kemana-mana. Lebih baik sholat ibu pikiran kemana-mana daripada ibu yang kemana-mana tidak sholat. Pesan lah.
Karewamo tu mah tu. Kan biasa masa panjang tu macon ne. Oh tu masa panjang, kui sengkang. Lo tu tanah abang. Lima tuli. Coba yang kamu. Tidak apa-apa kata Nabi, biarlah. Nanti akan kembali normal itu. Hadirin. Jadi sifat sombong diobati dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Obati itu. Bapak Ibu. Makin nama tempo tahu anu cek dek begitu. Anu cek dek nama tempo. Tega. Biasa nama tempo tahu ya ko sugi cek dek. Sugi cek dek. Dua, biasa nama tempo nareko cantik-cantik cek dek. Tiga, biasa tu nama tempo nareko macam-macam cek dek. Biasa tu nama tempo nareko ustaz cek dek. Betul dari ustaz cek dek, napa sih di ayat apa lah? Salaman ini ayat nggak tahu. Oleh nama itu kan, tidak boleh sombong dengan ilmu. Pak dioloi adab, Pak dioloi ampe daripada Pak disengangin. Adabul qablal ilmu, adab di atas daripada adab dulu baru ilmu. Ampe jolo, biasanya ampe akhlakul karimah telu. Pertama hasanah, yang kedua al karimah, yang ketiga al azimah. Agak bina mariase al azimah. Ayo sang hasanah si di deceng dibalas si di deceng. Jadi satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Itu namanya hasanah. Itu yang kedua al-qarimah. Ayo sang al-qarimah. Al-qarimah itu si di deceng ibali dua deceng. Nah, ini luar biasa nih Pak. Ya kong katu pilih cikit ibali dua ini itu namanya al-qarimah. Yang paling tinggi apa? Al-azimah. Ayat al-azimah ja ibali deceng. Oh, ini nama tanah. Mau tahu tak apa nih? Nah kadang-kadang gitu. Makasih. Tidak pernah kita mau tersenyum kalau kita dibully sama orang, dikata-kata oleh orang. Tidak pernah kita balas dengan senyuman. Pasti macet toki aja. Itu namanya al-azimah kalau kita balas dengan kebaikan. Ya, Bapak Ibu hadirin. Yang ketiga, lasa ka sifat deng. Lasa masike. Sike. Lasa tuh itu sike. Masa kamu tanya lasa? Lasa, bro. Agir sike. Apa paburan sike? Sedekah. Apa paburan sike? Seka. Weka, sike, reka. Ya kumasak kumawaka. Siaga seke milo iburai, talu, seke akron, seke sukhon, seke rukson, seke akron, maseke di badan narupa tahu. Tiga seke di badan narupa tahu. Contoh, melo ima bepa. Pudang anak-anak, indra nggak pelindir jolo ko baribulai. Lo ni kasih anak-anak, ibu, indra nggak pelindir tak, lo ima bepa indokku, mamiraja ibadah. Agar sebeli bulana, pemasik ke seki akron, maka dari pedang induk mah, iru belindir ku poli Malaysia. Ya lagi tasih semisi tolo pakai. Nah ini yang seki akron, masik ke di padan narupa tahu. Seki sukhon, yang kedua, apa itu bu seki sukhon? Masik ke di padan narupa tahu, masik ke toni lau di watak kalina. 3 ron lagi nasi kerang. 3 yaro, macina mandelase. Angkamu di nawa dinangalia si kilo. Tapi cia mangalingin dohi na tading si mana mangali na palera macoba. Yan saya seke sukhon. Seke yang ketiga, seke na seke SKPL, seke pelang. Age seke sukhon, seke rukson, maka dia gamata dijaga atau kami nama seke munro akulino sangadina makunri. Aga seke na makunri, Pak. Masih makun reye bu, nasabi itu makun reye, dek mitu tu kagak melo makun reye, melo mak bering lakin aku makun lagi. Jadi seke makan jamunya, keparakai madecing. Makanya aku masuki boleh bolata, laki kita masuk lo rapat, dekatnya limana, napa tu baca ihdina siratal mustaqim. Ya, katanya limana. Pak belok ga, lo rapat. Kejoleh, siwa cidro kiko, siwa masuk. Antar dia sampai ke halaman, pegang tangannya. Ya ada campa-campa ya lekena. Iya, sini yang di Siratal Mustaqim. Doakan ya Allah pelempui lalu masuk
lebih pa lempunan itu bulan utama. Itu doa, Bapak Ibu. Mai kuna salai bale wajib salai sengkang. Loi pari-pari bermalam minggu. Loi panda barana, maka baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya penerapi kalimatna salamun qaulan mir rabbir rahim, ulangi 3 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini pendapat ulama ya, bukan hadis. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Singgahlah 5 menit berdoa. Ya Allah, selamatkanlah suamiku dari godaan ABG dan non ABG. Banyak orang-orang di luar. Apa prinsip orang di luar, Bu? Lebih baik merebut daripada membangun. Para kemah decing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hilang sifat kikir. Apalagi? Lasan nanti la sapa cairang. Panggil musiang. Ang kami itu makwa. Cedi macet. Bahala pa jaman ko mau turun no ko bakal kenam. Masih lampu jelas semua di mumpul radio. Siapa jaman ko? Maka Bapak Ibu hadirin, apa obatnya? Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ya, setelah semua sudah bersihkan, maka ditutup kembali hatinya Nabi setelah dibersihkan, lalu dirapatkan kembali dada Rasul sallallahu alaihi wasallam siap untuk diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, 2 masjid simbol. Masjidil Haram, apa itu Masjidil Haram? Pertama, posisi nalino. Ayah seposi 40 tengah. 2, Ka'bah itu adalah Ka'bah di dunia, itulah Masjidil Haram. Ka'bah di langit ke-7 namanya Baitul Makmur. Itulah Ka'bahnya para malaikat, tempatnya malaikat tawaf di langit yang ke-7. Itu namanya Baitul Makmur, Bapak Ibu. Jadi itu Ka'bah angkai ke Mekah si lempu iro. Langit ke-7 Baitul Makmur. Makanya itu disitulah simbol Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa simbol dunia akan kiamat. Makanya itu ada hadisnya ya kumasola di Masjidil Aqsa. Cawe itu. Maka di situ akan turun Nabi Isa alaihi salam. Maka di langit ketiga ada 2 nabi. Nabi Isa dengan Nabi Harun. Kenapa di situ 2 nabi? Karena nanti akan kiamat, Nabi Isa akan turun, tidak boleh nabi kosong di langit, harus ada 1. Maka ditempatkan 2 nabi di situ. Nabi Isa dengan Nabi Harun alaihi salam, silaturahmi Nabi Musa. Nah, itu makanya di situ tempatkan 2 nabi, Bapak Ibu. Ya. Setelah itu dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan angka si Mangobi, ada 2 ada 3 panggilan. Panggilan ke kanan, panggilan ke kiri. Nokbi Nabi ta, ya Muhammad. Nangka dapat bati. Sebelah kiri, ya Muhammad. Dia tu nangka dapat bati. Iolo menghadang. Makunrai Tomatoa, umurnya 75 tahun. Tapi pakaiannya pakaian you can see. Roknya pakai rok mini. Pernah-perninya. Pada ulawangi neli aku pasal singkang. Pokoknya, serbah pokoknya. Kemana? Bedaknya saja MS Low. Cantik. Gemerlap. Nah ada lebih tak? Ya Rasul berhenti. Dia nalih pada kita, yuk kamu. Lalu lewat dari itu, apa kata Nabi? Jibril. Ini kan rumah gue bintangnya sebelah kanan. Itu panggilan Yahudi. Ya kamu bali, umatmu itu lebih cenderung kepada Yahudi. Jika tahu sebelah kiri, itu Nasrani. Kalau kau Sahudi itu, maka umatmu akan cenderung kepada Nasrani. Jika tahu sebelah rumah kundai, matuwani nah, maka gaya, digiro. Maka dari Jibril, ini res lino, itu lino, pede matua, pede magaya. Coba kita. Ayah aja talalita. Lino. Kan begitu. Coba, berdata saja berapa Bu sekarang? Bajuta, si Sesa. Harga 7,5. Sandalnya MK. Kipas anginnya Gojedok. Bedanya 10.
racikan RDL maksimal tolji oleh benda pipa benda kili MS Glow skincare body care 10. Ayo kenapa lah MS Glow saja 3 tingkatan, yang biasa 1,5, yang satu paket 350, yang 500 yang pakai pelembab siang dengan malam. Ini agapi tanah kalak kita 550 harganya Eropa. Ya akido ipakai siulang sini juta sudah 100. Tapi tidak apa-apa untuk menyenangkan istri. Kenapa? Berdandang untuk suami adalah ibadah di sisi Allah. Makanya pakai beda makan jaya enak pertama kamarai. Aja tak balik. Logo tinggi cantik. Isi benda pi cina pakai. Dicampur onyi. Ginilah kena awe bali nasi si depe. Maka langsung macupkan dasar bali nasi mati. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelihara dengan baik. Hadirin. Oleh karena itu, maka dunia itu makin tua, makin bergaya. Tidak ada orang sadar di dunia bahwa dunia sudah tua. Kenapa? Ini mah gaya. Itulah simbolnya orang tua. Bapak Ibu hadirin. Agak sang Jibril, beneng mubali ya rupa ngobina, maka umatmu cenderung kepada dunia. Sedangkan lagi Nabi tadi nabali pangobina, banyak sekarang orang hubbud dunia wa qahriyatul maut. Cinta dunia, lupa kepada kematian. Lewat daripada itu, sampailah beliau di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi pimpin sholat sunnah 2 rakaat. Semua nabi-nabi ruhnya ikut sholat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut. Naik langit pertama, ketemu Nabi Adam. Langit kedua, sampai ke langit yang ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka saya minta Jibril, niki orang tua mata keng. Siapa itu orang tua ya Rasul yang duduk di atas batu? Apa kata Jibril? Itulah nenekmu. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makin angkat neneknya, nasabah Nabi Ibrahim, anaknya, cucu-cucunya Nabi-Nabi semua. Nabi Ibrahim 2 menina, Siti Sarah istri pertama, Siti Hajar istri kedua. Siti Sarah lahir generasi Ishak. Dari Ishak lahir generasi sampai Nabi Isa. Neneknya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah 60 tahun berdoa, tidak pernah doanya berubah. Sietomir masjid, puang aringa wijah yang soleh. Itu saja doanya Nabi Zakaria 60 tahun. Doanya tidak pernah naik suaranya, tidak pernah turun, datar. Ya Allah, selama 60 tahun makomir. Itu si ko ini lengi ko mangaribi letai ko isa. 60 tahun berdoa itu saja. Bapak Ibu, tidak pernah berubah doanya. Maka dikasihlah anak bernama Maryam. Maryam melahirkan Isa. Nabi Isa, setelah itu 500 tahun setelah Nabi Isa baru lahir Nabi Muhammad SAW dari generasi yang mana? Dari istri yang kedua, namanya Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan Ismail, 30 nenek moyangnya sampai ke Abdullah Muthalib. Abdullah Muthalib punya anak Abdullah, menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad SAW. Itu nenekmu, Bapak Ibu. Sesudah itu naiklah ke Sidratul Muntaha. Agar sana kita, ya Jibril si bawangnya mendre. Apa kata Jibril? Ajak. Saya hanya batas sampai di sini. Kapan saya naik, saya akan terbakar. Nggak bisa. Pakai semua kekuatanmu. Nggak bisa. Saya sampai di sini. Naiklah Nabi. Kemudian di situ terjadi dialog. Itulah disebut dalam kalimat salat at-tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Maka ketika Nabi turun, ditanya, ya Rasulullah, hal tara rabbaka ya Rasulullah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, siruntu kepada Allah Ta'ala. Agar saya kita, la, walakin nurun ala nur. Tidak, saya hanya bertemu dengan cahaya di atas daripada segala cahaya. Nurun ala nur, cahaya yang begitu indah. Ini riwayat pertama. Ada mengatakan, Nabi tidak bertemu dengan Allah, tapi dia hanya bertemu dengan cahaya yang begitu indah. Saking indahnya cahaya itu, tidak bisa digambarkan bagaimana cahaya di dunia. Untuknya mana? Ada mengatakan bertemu dengan Allah karena dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak versi Bapak Ibu hadirin. Tapi yang jelas dia menerima perintah ibadah salat. Turun dari Isra Mi'raj, sampaikan kepada umat. Apa itu? Perintah melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Inti Isra Mi'raj, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia. Hablum minan nas, hablum minallah. Sekarang masih belum sabar ya.
mungkin perintah mas sempajang di mulut tuh. Pekun itu mas sempajang. Maka dia Umar, kita pakai lonceng ya Rasul. Maka Nabi tak aja, magai sama dengan Yahudi. Yahudi pakai lonceng, panggil orang gereja. Maka ada si Anas bin Malik, tolobana bulan apa-apa. Solah. Narepai ko. Majana. Akhirnya tidak ada jawaban. Terus sahabat malam itu tertidur. Dalam tidurnya ternyata sahabat beberapa orang mimpi yang sama. Bilal, Umar, Anas bin Malik. Dalam riwayat 3 orang inilah yang mimpi sama mimpinya. Masa dengan Bilal, ya Rasul. Apa? Ketulu-tulu kawan nih. Agak uang keling air maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar sampai kepada Rasulul falah, sampai ke Allahu Akbar la ilaha illallah. Saya dengar itu dengan baik. Maka dia Umar, ya Rasul, pada lekba, pada lakde, katul-tuluk ku Bilal. Maka itu Anas bin Malik, ya Rasul, saya juga mimpi yang sama, seperti itu dikatakan Bilal. Apa kata Nabi? Bilal, pakai itu, panggil orang untuk sholat. Naiklah Bilal, cukuplah bulan atau maka Bilal orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Azannya Bilal bukan melagu, mangobi, biasanya mangobi, maponco. Ibu, biasa genobi, lakit tak malam pe pangobina. Ibu, biasa panjang ibu? Tidak toh, pendeknya. Ibu di mana ki? Bilal begini panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal panggil. Hayya 'alas shalah. Memanggil. Makanya itu Bilal suaranya 5 km sudah terdengar di seluruh penduduk Madinah. Mari dia tuh aju. Ya benda jin lagi bulu. Signal lagi putus-putus. Jam berapa kau sadar? Makanya orang yang pertama kali mengumandangkan azan namanya Bilal. Jadi ini gini bang aku masih wahyu, namanya Pak Bilal. Asal katanya Bilal. Makanya asalnya itu bukan melagu, asalnya itu pendek. Makanya Nabi tak kencangkan azanmu. Kenapa azan kencang? Azan kencang mampu mengusir setan terbirit-birit. Azan lobet tidak bisa mengusir setan. Coba kau baki gede. Madulung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, cilik-cilik saya ikut deh. Agar nasi serangnya, mau segala lagi. Itulah gunanya mic. Kalau azan kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak semangat orang datang. Tapi kalau mit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah pada duduk ya, kurang semangat ini. Kencang, Bapak Ibu. Makanya pilih itu anak-anak muda. Anak muda, kalau suaramu bagus kau pakai menyanyi, belum tentu beribadah. Tapi kau pakai azan, insya Allah surga tempatmu. Panjang lehernya orang yang azan nanti di akhirat dan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pakai itu. Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, azannya pendek, tidak panjang. Kan mengobi ini. Itu sih madari kan lebih panjang azan. Coba bedanya azan pendek azan panjang. Ya koma ponco bange masih tato yang katu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kali kan mau ponco banero asih takut. Mari nasalah ikut. Tapi coba kali koma po malampe bange. Allahu Akbar. Agar sejamaah, masih bisa satu batang. Mat tole-tole, joro sapu. Kalau Marlboro, kalau Ji Samsung tidak bisa. Bapak Ibu, itulah gunanya. Makanya kita kalau mau sholat,
mendahului azan, ada namanya matarahima. Itu salawat. Pak ya? Itu salawat, Bu. Ternyata itu hasil kecintaan seorang syekh kepada Nabi. Karena cintanya kepada Nabi, dia menciptakan lagu-lagu salawat. Itulah salatu salamu alaih. Lagu-lagu matarahima. Assalatu salamu alaih ya imamat mujahidin ya Rasulullah itu diciptakan oleh Syekh Ahmad itu. Ya, saking cintanya kepada Nabi, kita di Indonesia dipakai itu, terutama Indonesia bagian timur. Pakai. Bapak Ibu hadirin. Kalau di Arab tidak, langsung azan saja. Tapi azan subuh 2 kali. Azan subuh itu perantaraan azan subuh pertama dengan kedua itu 50 ayat. Baru azan kedua. Azan kedua itu baru masuk waktu subuh. Makanya ada dalil mengatakan azan di Masjidil Haram masih boleh makan sahur. Iya, karena di sana dulu tidak ada waktu. Yang dipakai waktu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Yaqub bin Bilal azan subuh. Berarti masih boleh makan di situ. Azan pertama namanya membangunkan. Azan kedua sudah masuk waktu subuh, tidak boleh lagi makan. Itu kalau Ramadan. Begitu juga di luar Ramadan, Bapak Ibu. Kalau kita biasanya pakai mengaji sikijolo. Hadirin. Nah, sekarang dipanggil orang sholat. Nah sekarang TGS Sempajang. Oke, sholat ada 3 isinya. Paringerang, kedo, baca. Ya kong ka baca, diga paringerang, diga kedo, agak senang. Baca berarti makilom. Angka paringerang, diga ka baca, diga ka kedo, berarti nawa-nawa. Angka si kedo, diga ka baca, diga paringerang, majoge. Nese Sempajang terlupa. Kedo, baca paringerang. 3 paringerangnya takbir Allah. Makanya beda itu. Allahu Akbar dalam mazhab Syafi'i begini. Maliki boleh begini. Kalau Imam Hambali boleh turun. Jadi Imam Syafi'i boleh juga menyamping. Bapak Ibu. Di atas sekali boleh. Karena waktu Nabi sakit dadanya ketika dia batuk. Jadi simbang. Allahu Akbar. Di atas sekali. Jadi Allahu Akbar cucu, Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar boleh. Yang tidak boleh, Allahu Akbar. Tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian sempajal 5 waktu. Sekarang gini. Kenapa ada sholat? Sholat itu inilah yang paling mahal hubungan kita kepada Allah. Diterima sholatnya, puasanya, zakatnya karena ada sholat. Tidak diterima seluruh kebaikan. Kenapa? Karena sholatnya tidak beres. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya yang baik dan benar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada orang sholat, kenapa berbuat mungkar? Karena sholatnya yang tidak benar. Nah sekarang Bapak Ibu hadirin, sempajangnya ada 2 riwayat yang saya tahu. Pertama gerakan sholat dari gerakannya malaikat. Naik di langit pertama dilihat malaikat takbir, Allahu Akbar. Naik di langit kedua ada malaikat yang ruku. Sampai langit ketujuh ada malaikat yang sujud dan memberi salam. Maka salam sholat fardu ain tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ. Salam sholat jenazah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena dia fardu kifayah. Kenapa yang fardu ain beda fardu kifayah, beda fardu ain. Salam masuk di ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur insyaallah laikun. Salam umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu istri. Ada juga salamnya, Pak. Namun mesin untuk bineta, biasalah koki. Dia nak tak lupa. Biasalah kejolo. Apa salamnya suami? Assalamualaikum ya babar rahman. Ibu menjawab, waalaikumsalam ya sayyidal amin. Maka lahirlah anak yang soleh dan solehat. Makanya kumatindro kipas wineta pertama mak karawaloya setuwe i karawai dindrona. Napi baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 2 3.
Ya Allah, ya kong kadi cina bini ku palap banganga, ya kong kajan bini ku malindrunga. Doa ketiga, doa medsos. Ya Allah, selamatkanlah istriku dari godaan COD. Aman itu, Pak. Kemudian riwayat yang kedua. Dari mana sholat subuh, dari mana asar, dari mana isya subuh, luhur, asar, maghrib? Nah sekarang gini. Sholat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Magina pigo isang pajak subuh Nabi Adam, karena Nabi Adam alaihi salam ketika diusir dari sorga, dia bertemu dengan kegelapan. Gelap di dunia. Nabi Adam gelisah, kaget. Aga na yung rekulima ko, petap aja gelisah Nabi Adam. Masyarakat pasti benina. 450 tahun Nabi Adam berpisah dengan istri beliau, Siti Hawa. Kira-kira makan di benteng ini. Nabi Adam lagi Pak, 450 tahun. Nah ini nampak isi minggu itu sumpah. Maaf di dulu. Nabi Adam 450 tahun. Tidak ketemu. Akhirnya menunggu. Belok timpa siangnya. Mulai muncul matahari, ada sinar yang mulai jelas. Karena bersyukurnya Nabi Adam, dia melaksanakan sholat 2 rakaat, dan itu disebut dengan sholat fajar. Jadi yang matutu sempajang subuh, yang matutu sempajang sholat fajar. Makanya Nabi mengatakan jangan pernah tinggalkan sholat qabliyah subuh. Untuk pentingnya sholat sunnah qabliyah subuh, maka tidak boleh tinggalkan meskipun terlambat. Maka tidak ada sholat qabliyah yang boleh diqada kecuali sholat qabliyah subuh. Boleh diqada itu Pak. Contoh, terlambat ki. Sembahyang subuh toh? Sembahyang subuh ni tahu? Sembahyang subuh ni. Tapi terlambat yang kali pada rapi sembahyang sunnah Sembahyang subuh ki jolo. Udah masa sembahyang subuh, maka boleh mengambil sholat sunnah qabliyah dengan niat qadaan lillahi taala. Allahu akbar. Usolli sunnatal qabliyah subuh raka'ataini qadaan lillahi taala. Allahu akbar. Magi ko ka progres jamaah, alira politik ye. Dia sembahyang sunnah kemudian subuh. Kalau tidak bisa menjelaskan, aja nama sembahyang subuh kowe di subi kubulatan, apa ki masa sembahyang sunnah qabliyah subuh. Tapi kita mau jelaskan ni sembahyang ni ya ko mata kabir tak pola kali. Lega ka sembahyang sunnah. Kalau Allah, lega sembahyang sunnah kemudian subuh. Kalau mana mati boleh jelaskan ko. Allah akbar. Bukan ni aman ni. Boleh dikoda. Dari mana dasarnya? Dari Nabi sendiri. Nabi sholat subuh jam 5:30, terlambat bangun karena merujuk ke pemega makutan aku lalangi kasih mata kotoi. Nabi bangun 5:30. Apakah Nabi langsung sholat subuh? Tidak. Nabi langsung qabliyah subuh dulu, baru sholat subuh 2 rakaat. Nah itu. Yang kedua, sempajang loro. Nika pegawai Nabi Ibrahim alaihi salam. Magi Nabi Ibrahim na pegawai sempajang loro di tengah soe. Nah sahabat, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah karena anaknya tidak jadi disembeli. Yang disembeli adalah diganti dengan seekor kambing. Maka Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah tidak jadi anaknya disembeli. Nah itulah sholat duhur. Sholat asar 4 rakaat. Magi dapatan rakang. Ini dilakukan pertama kali oleh Nabi Yunus alaihissalam. Magi Nabi Yunus alaihissalam napogai patan rakang karena Nabi Yunus bertemu dengan 4 kegelapan. Nabi Yunus itu Nabi yang ditelan oleh ikan nun. Jadi makanya dia bertemu dengan 4 kegelapan. Gelap di malam hari, gelap di dasar lautan, gelap dalam perut ikan, dan gelap dalam kesendirian. Itulah makna 4 rakaat sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Ini kasih pegoye Nabi Isa alaihissalam. Maka kita lurahkan karena 3 rakaat ini artinya 3 fitnah yang hilang pada keluarga Nabi Isa alaihissalam. Difitnah ibunya sebagai ibu yang tidak benar, difitnah keluarganya Nabi Isa sampai kepada keluarga besarnya, sehingga hilang fitnah itu. Nabi Isa bersyukur kepada Allah, laksanakan 3 rakaat di menjelang sore dan malam hari. Itu disebut dengan sholat maghrib. Sholat Isya dendre ini sepigawi Nabi Musa alaihissalam. Kenapa 4 rakaat? Karena Nabi Musa bertemu dengan 4 kesedihan. Makanya 4 rakaat itu mengalami memblokir 4 kesedihan. Jadi orang yang tidak pernah sholat Isya terima senyawan. Kalau kita sholat Isya bagus, maka 4 kesedihan bisa hilang. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah. Pertama Nabi Musa sedih berpisah dengan keluarganya.
sedih berpisah dengan istrinya, sedih berpisah dengan saudaranya Nabi Harun, sedih dikejar-kejar oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah, lepas kesedihan itu 4, maka dia sholat di malam hari 4 rakaat, itulah disebut dengan sholat Isya, Bapak Ibu hadirin. Jadi ini yang kemana unruanna. Kenapa maghrib dengan Isya pendek waktunya, maghrib ke Isya? Karena disitulah tempatnya setan menggoda manusia. Kenapa asar tidak ada sholat sunnahnya? Karena tempatnya Nabi Adam memakan buah kuldi. Kenapa subuh waktunya pendek? Karena tempatnya malaikat rahmat membagi rezeki. Jadi itu Pak, ay sabak na nadega sampai sunnah munrin nama asarae nasaba iyaro Nabi Adam unruanna memakan buah kuldi di waktu asar, diterima tobatnya di waktu maghrib. Itulah alasan kenapa ada sholat taubat antara maghrib dengan isya. Biasa juga disebut, bisa juga kita ambil sholat awwabin. Kemudian kenapa maghrib ke isya pendek? Di situ ada tempatnya setan menggoda manusia. Kenapa ada sholat subuh pendek? Karena tempatnya rezeki dibagi. Jadi telu subuh dibagi dan le'e. Makanya itu orang yang rajin bangun salat subuh, insya Allah makanya kan jalan lena. Coba nih kalau bahasa melek-melek kilau, lupa-lupa balik janggo, lupa-lupa mau sampai balik usangnya. Tapi kau tengah setelah, macam lama nama tanah, main makoro marujai. Nah, Bapak Ibu hadirin, cobalah saya kasih contoh 3 suku, 3 suku ini, 3 suku Jawa, suku Bugis, suku Makassar. Oke, kita lihat contohnya. Pembagian rezeki. Orang Jawa bangun pagi-pagi, subuh dia pernah subuh pasal ini. Kurang masa baca subuh, lo manang pasai meli daging, capuk dagingnya dari Jawa. Letu bulana blender, lahirlah nyoknyang bakso, pentolan. Orang Bugis setengah 6 baru bangun, sapato daging. Meletu yang pentolan, capuk daging dari mana Jawa. Bukun nama nih, lahirlah kondro. Yang paling terlambat TTP itu nama Sanding. Nih orang Makassar. Makassar jam 7 baru bangun, sapa daging capuk. Tulang habis, agak boleh isi perlu nama nih. Lahirlah coto. Coto Makassar itu. Jadi dia pada lihat deh. Ya. Elek nami Bapak Ibu hadirin. Nah, oleh karena itu pesan saya Bapak Ibu hadirin, 1. Jaga sholat. Si peri na aku tungemu ajak lalu musalai sempajangnya. Si cipi na tungemu ajak lalu musalai sempajangnya. Kamu beko perimu sempajang perake madicing. Bapak Ibu digaga alasanna urane dina sempajang angka apa siapa jelasan digaga tuh makun raya angka karena lakinna ibu maju sempajang pendek benderaku. Maka tuh begini ini Pak, aku tuh silakan di masa banyak subuh, agar selakin tatung dia benderaku. Ternyata asalnya tuh kau. Tidak ada alasannya Pak Bu. Asam banyak kuah. Hadirin. Yang kedua, nanti ketika kita meninggal dunia yang pertama diperiksa apa? Salat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ingat kuburan. Disitulah umur yang paling panjang, bukan di dunia. Maka ada 5 tingkatannya orang di kuburan nanti. 1, angka buru tacipi. Kenapa dijepit? Suka menunda-nunda sholatnya. Gini puji tunda-tunda sempajana. Tacipi koki buru. 2, ada kuburan yang lumpuh. Kenapa lumpuh bukan di kuburnya? Waktu nako cengkang wajah dia kena lumpuh. Di sana dibangkitkan lumpuh. Kenapa lumpuh? Tidak tahu mandi junub. Ini sistem jenuh. 3, ada kuburan yang menakutkan. Kenapa menakutkan kuburannya? Tidak ada kebaikannya waktu di dunia. Dia di Cina, turja mi bawang. 4, ada kuburan yang gelap. Kenapa gelap kuburannya? Tidak ada sholatnya. Nih kisah nyata. Nih, Pak Imam sendiri yang kasih tahu saya. Ustaz, angkanya itu, upasuru. Lari kami ada kopi bunuh. Tak makai. Napa meloi panu iro mayat ya? Ega pa kolo-kolo. Wilan kami re. Gimana kai? Ausing tapami kolo-kolo lawat tuna ya dito gaga. Maka kaprese kere. Agan na amalak na. Ternyata sholatnya akidua mi kita.
Melepok bawang, sunnah tuh Pak. Makanya gelap kuburannya orang kalau tidak ada sholatnya. Maka di balik Ustaz, sempat juma bawang, juma mi, wah berarti lilim itu. 5 waktu, wah macam kak, tanpa sembahyang sunnah, alhamdulillah. Jadi kalau mau kuburan tak terang, ayo pelihara sholat. Yang terakhir, angka kiburu makabung. Magi nama kabuk kiburuna, nasabak napuji manre anu harangi. Ni kana makabuk kiburuna. 2, cidi makabuk kiburuna ya ko angka tau magala maco balase dena ngeli. Maco balase. Maco. Dia jangan coba manre metu ya. 2, makabuk kiburuna ya ko angka tau magala malade pak kubulan abu tinge. Kobol tuye. Ya kuna mo kuburan la bola alai ya pode ide gare makane mi tulang penete kabe pada mandleki angka makara pada buku ko gana tu malah ki barong ko ini sepurana bola haram malah ko barong ko ini sepurana bola halal lati ko bola ka biasa ka macam laki tage tu di barong ko tega malah bola penting tak bulu biasa malah ka prewai bisa coba keng itu haranya tu tidak begitu suami kita aku na sang age tu di barong ko tega malah bola penting Allah mah dia bola gore-gore ai Berarti suami istri 11-12 tinggalkan semua itu lino iya bionroi cek di bawah akhirat jauh lebih nikmat. Oleh karena itu selama kelihatan akhirat insyaallah barakat nasabangkan sempajak amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul ardi allatil ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli da'abatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian bila hidayah dalam musana wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.